Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 92 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatim. Jika terus, di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf mim, maka tanwinnya masukkan ke mim. Jadi kita bunyiinnya M sambil ditahan. Raqabatim. Kemudian hamzahnya ini salah satu sifat dari segi suara hamzah itu syiddah. Syiddah itu artinya kuat atau tertahan ya. Jadi semakin kita tekan terhadap makhrajnya, maka semakin kuat bunyinya, kuat tahanannya ya. Jadi semakin tertahan. Raqabatim mu'minatiu. Tiu ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf waw. Maka tanwinnya masuk ke waw disertai bunyi dengung. Mu'minatiu, tahan ya. Mu'minatiu wadiyatum. Kemudian berikutnya ini sama ya, ini idgham bil gunnah karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf mim. Maka tanwin masuk ke mim jadi bunyinya M sambil didengungkan, tahan. Wadiyatum musallamatun. Nah, hati-hati kalau lam gak punya dengung ya. Jadi ini gak perlu ditahan. Musallamatun. Kemudian di sini ada hukum izhar halqi. Sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka ini tanwinnya masih terdengar jelas N bunyinya. Musallamatun ila. La mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ila, hamzahnya a pada kata ahlihi. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ila ahlihi. Hi mad silah tawilah karena ada hak dhamir yang diapit dua huruf yang hidup. Jadi sebelum dan setelahnya gak ada huruf yang sukun ya. Dan huruf setelahnya adalah hamzah. Nah ini alif dengan harokat kasrah hamzahnya. Maka hak dhamirnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat ya. Jadi ini sebetulnya sama seperti mad jaiz munfasil ya, dibaca panjangnya karena di depannya ada hamzah ya. Cuman kalau ini bacaan panjang khusus untuk hak dhamir. Ila ahlihi illa. Jangan ditahan bunyi lam tasydidnya ya, tekan aja. Illa la mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata illa, hamzahnya a pada kata an. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Illa ai ada idgham bil gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka nunnya dileburkan atau dimasukkan ke ya disertai bunyi dengung. Ai, tahan. Ai yasaddaqu.
Kemudian ku ini hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka qaf dipanjangkan 2 harokat saja. Jadi walaupun berhenti ini tetap 2 ya. Yasaddaqu. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti di sini lebih utama. Fa in ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nun sukun bunyinya samar-samar, siap-siap ke kaf disertai bunyi dengung. Dan ini kaf dengungnya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya ya. Jadi artinya suara yang masuk hidung sudah sangat banyak dibandingkan dengan aliran suara dari mulut. Fa in ka matobi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka kaf panjang 2 harokat. Kana mil ada hukum ikhfa ab'ad ya. Karena ada nun sukun menghadapi huruf qaf, maka nunnya dibunyikan samar-samar siap-siap ke qaf disertai dengung. Nah ini sama kayak kaf ya, dengungnya banyak, aliran suara dari mulutnya sedikit. Min qaw ada harfulin, sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Qaw min ada izhar halqi, sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain, maka tanwin dibaca dengan jelas. Qaumin adu. Nah ini masuk ke waw tasydid, ini nggak perlu ditahan ya, karena huruf sebelumnya bukan tanwin, bukan nun sukun. Jadi ini cukup pakai nabar. Jadi kita naikkan intonasinya, jadi agak dibentak, digas ya. Aduwil. Lalu berikutnya ada idgham bila gunnah. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf lam, maka tanwinnya masukkan ke lam, aduwil, tanpa ditahan, tanpa didengungkan. Aduwil lakum. Ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu hurufnya waw, maka mim dibaca jelas. Lakum wa huwa mu'minun. Berikutnya ada ikhfa awsat. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf fa, maka tanwinnya samar-samar menuju fa disertai dengung. Dengung dan samarnya seimbang. Mu'minun fatahri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab berbaris kasrah, maka dibacanya tipis, ri fatahri. Kemudian ada mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Fatahriru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah, maka dibaca ra-nya tebal. Fatahriru raqabatim. Kemudian ra-nya ini juga sama ya, dibacanya tafkhim karena barisnya di atas, maka dibaca tebal. Raqabatim. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim, maka tanwinnya masuk ke mim, raqabatim, dan dengungkan, tahan bunyi m. Raqabatim syidah tertahan ya. Mu'minah, taknya jadi ha ya, tak marbutoh jadi ha. Minah. Kemudian tanda wakafnya namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamah. Mu'minatin wadiyatum
musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Shadaqallahul azim. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.